Kalau misalnya nih, kamu mau beli smartphone, terus kamu bingung kira-kira gimana ya cara tahu performanya ngebut atau enggak? Nah, kamu tinggal lihat aja skor Antutunya. Kebetulan nih, di video kali ini dia mau rekomendasiin HP 1 jutaan yang punya skor Antutu terbaik. Jadi kamu nggak perlu bingung-bingung lagi buat milih mau sikat HP apa. Harga sih boleh murah, tapi kualitas tentunya nggak remeh dong. Mau tahu HP apa aja sih yang punya skor Antutu terbaik dengan harga sejutaan? Makanya tonton video ini sampai habis ya. HP 1 jutaan Antutu terbaik yang pertama ada Poco M3. Udah harganya murah, performanya juga udah oke banget loh. Ya gimana enggak, Poco M3 ini udah ditenagai dengan chipset yang terbilang tangguh di kelasnya, yaitu Qualcomm Snapdragon 662. Nggak cuma gaming aja yang lancar, tapi buat ngejalanin aktivitas harian pun juga udah aman tanpa nge-lag. Oh ya, kamu tuh bisa loh main game Mobile Legends di settingan high frame rate dengan stabil, dan suhu dari bodi HP ini pun juga tetap terjaga. PUBG M pun juga bisa kamu mainin di settingan smooth high dan balance medium dengan lancar. Bisa disimpulin ya, kalau buat mainin game selevel itu Poco M3 udah siap diajak mabar. Sebenarnya gak heran juga sih kalau doi ini bisa ngasih performa yang oke. Untuk HP seharga sejutaan aja, skor Antutunya juga udah lumayan ya, yaitu 184.778 poin. Selain itu, performanya juga udah didukung dengan baterai jumbo 6000 mAh. Artinya kamu bisa menggunakan Poco M3 ini untuk teleponan sampai 46 jam, browsing selama 21 jam, dan nonton video selama 17 jam. Wah, cukup memenuhi kebutuhan kamu bukan? Performanya bagus, daya tahannya pun juga udah oke banget. Padahal harganya cuma sejutaan. Cakep! Mau dapetin Poco M3 Pro ini? Langsung aja lah intip spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Untuk produk kedua ada Infinix Hot 11. Harganya sih boleh murah, tapi kalau soal keunggulannya mah jangan ngeremehin lah. Udah termasuk top. Aduh, lebay amat nih. Ya nggak percaya dia. Nih, ini dia kasih tahu ya. Pada sisi layarnya ponsel yang satu ini udah cukup manjain mata. Soalnya udah menyematkan layar seluas 6,6 inci beresolusi FHD+ dan tingkat kerapatan pixel hingga 400 ppi. Terus lengkap juga dengan fitur eye protection screen proof lagi. Jadi kalau kamu mau nonton film atau video dalam jangka waktu lama, bakal aman aja bro di. Matamu bakal terjaga dari blue light yang bahaya untuk mata. Tuh ya, layarnya aja udah cakep amat, sama cakepnya kayak ini dia. Cihuy. Apaan sih ini, mulai deh kepedean ya. Ampun. Sisi layar yang mantul ini udah ditemani dengan chipset yang menakjubkan. Pasalnya berkat MediaTek Helio G70, kamu bisa main di settingan high rata kanan. Udah lancar dan stabil betul. Terus kalau buat PUBG Mobile, Free Fire, dan lain-lain gimana? Udah, tenang aja, aman. Cuma karena nih dia kepo, nih dia intip aja nih dari YouTube channelnya Phonbar. Nah, kamu bisa lihat sendiri ya, based on video ini, Genshin Impact itu bisa doi mainkan di settingan lowest 30 fps dengan cukup lancar. Tapi mungkin Bang Phonbar masih penasaran kali ya, makanya doi coba ke settingan highest. Tapi malah jadinya kok patah-patah banget ya. Cuma di luar dari performanya yang sebenarnya belum mengangkat banget nih buat main Genshin Impact, Infinix Hot 11 ini layak banget kok buat kamu pertimbangin. Soalnya spek dan konektivitas yang dibawa pun juga cukup lengkap. Bahkan untuk skor Antutunya sendiri udah mencapai 192.941 poin. Hampir 200.000 poin loh guys. Untuk kamu yang mau serbu Infinix Hot 11, berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Kalau tadi kita udah bahas seniornya, sekarang saatnya kita kulik juniornya nih, yaitu Infinix Hot 12. Hadir dengan layar yang cukup responsif, memudahkan kamu yang punya mobilitas tinggi ataupun bermain game. Karena layar Infinix Hot 12 ini udah menyematkan refresh rate hingga 90Hz dan touch sampling rate 180Hz. Begitu dengan layar 6,82 inci ini bisa bikin kamu ngerasa nyaman banget buat scrolling, browsing, nonton video, ataupun bermabaria. Layar ini juga udah dilengkapi dengan dapur pacu yang ngebut di kelasnya, yaitu MediaTek Helio G85. Nah, chipsetnya ini selain ngasilin kinerja yang tinggi, bisa juga untuk maksimalin daya tahan baterainya. Jadi kamu pun bisa dapetin pengalaman gaming lebih lama dan dinamis. Terus Infinix Hot 12 ini skor Antutunya mencapai 209.385 poin ya. Untuk gaming pun kamu bisa mainin beragam game casual seperti Mobile Legends di settingan high 60 fps, PUBG M di settingan smooth ultra, dan beragam game lain dengan stabil di settingan tertinggi bawaannya. Cuma sayangnya untuk main game seberat Genshin
Impact masih belum stabil ya guys, jadi mesti sabar-sabar dulu. Cuma tenang aja, Infinix Hot 12 mampu digunakan multitasking, streaming, dan bersosial media dengan lancar. Apalagi si doi ini udah dilengkapi dengan spek yang mumpuni, jadi bikin kamu bisa makin nyaman deh pakai HP ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Produk selanjutnya ada Realme Narzo 50A Prime. Desainnya yang kekinian ngebuat doi ini punya daya tarik tersendiri loh dari kalangan handphone di kelasnya. Soalnya desainnya itu udah glossy finish yang kekinian gitu. Terus bobotnya ringan pula. Jadi kalau kamu ajak mabar berjam-jam juga gak bakal bikin tangan kamu pegel. Alias handleable banget. Kayak tangan dia ini yang nyaman digenggam. Mau dong digenggam. Nah, selain bodinya aja yang cakep dan enteng, chipsetnya juga ikut hadir untuk ngelengkapin kegiatan kamu pakai handphone ini. Emang chipsetnya apa nih? Jadi Realme Narzo 50A Prime ditenagai dengan Unisoc Tiger T612. Kamu tuh bisa loh main game casual dengan settingan tertinggi di settingan bawaan masing-masing game. Contohnya aja buat main PUBG Mobile, kamu udah bisa di settingan Smooth Ultra 30 fps dengan stabil. Jadi kalau buat PUBG Mobile aja udah oke, untuk Free Fire, Mobile Legends, Apex Legends, COD Mobile, dan beragam game lainnya, bisa banget dong diadu. FYI aja ya, untuk skor Antutunya sendiri udah mencapai 216.290 poin per Xbox One ya. Oh ya, dapur pacunya juga udah dipadukan dengan RAM 4/64GB dan 4/128GB yang bisa memaksimalkan kamu untuk bisa download beragam game di dalamnya. Masalah harga, tenang aja, ramah kok guys di kantong. Penasaran? Nih, spesifikasi dan harga terupdate-nya ya. Mana nih yang demen foto-foto? Sini, kumpul! Nih dia mau kasih tahu kamu kalau Infinix Note 11 ini udah oke banget buat nemenin kegiatan fotografi kamu. Karena udah disematkan kamera 50MP lengkap dengan fitur bawaannya. Selain itu ternyata chipsetnya ini punya kemampuan untuk menghadirkan kamera dengan kualitas tinggi. Gak cuma kameranya aja yang bisa punya kualitas yang tinggi, tapi sisi performanya pun juga nggak kalah kok. Dengan chipset MediaTek Helio G88, kamu bisa main Mobile Legends di settingan high 30fps. Lancar banget. PUBG Mobile pun udah dapet di settingan Smooth Ultra dengan frame rate stabil di 40fps. Jadi kalau kedua game itu aja bisa kamu babat, buat game selevel lainnya pun juga pastinya nggak akan ada kendala dong. Yang bikin jadi makin menarik, chipsetnya nggak cuma ngehadirin kamera yang oke, tapi bisa juga buat kamu ajak buat main game dan daily driver. Bahkan untuk skor Antutunya sendiri udah ada di angka 220.411 poin. Tunggu apa lagi? Langsung aja sikat. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya bisa ceki-ceki di sini ya. Produk keenam yaitu Realme C35. HP sejutaan yang satu ini didesain sedemikian rupa sehingga desainnya terlihat cukup istimewa, kayak HP-HP flagship gitu. Terus diikuti dengan teknologi flat frame design, bikin Realme C35 makin kelihatan stylish. Mode kameranya pun juga mengedepankan desain minimalis. Untuk keseluruhan dari desainnya, menurut Nidia, eye-catching banget kok. Sekarang kita move on ke bagian performanya. Realme C35 ini ditenagai chipset Unisoc T616 dengan fabrikasi 12 nanometer yang udah dipadukan dengan dua pilihan RAM 4/64GB dan 4/128GB yang udah menggunakan sistem operasi Realme UIR Edition dengan basis Android 11. Chipset Unisoc T616-nya sendiri menurut Nidia udah cukup oke untuk HP kelas entry level. Dipakai buat chattingan, main sosmed, dan foto-foto pastinya aman. Untuk skor Antutunya, Realme C35 ini bisa dapetin skor 225.392 poin. Udah termasuk tinggi ya untuk HP di kelas 1 jutaan. Dipakai main game pun masih oke, kayak main Mobile Legends di settingan ultra dengan high frame rate. Itu lancar banget. Dipakai main PUBG Mobile di settingan smooth high sampai HD high pun udah cukup oke. Tapi sayangnya kalau dipakai buat main game kelamaan, HP-nya cepet demam sih. Jadi bikin tangan tuh ngerasa anget aja gitu. Agak gengges ya. Coba kalau kehangatan dari tangan Nidia dijamin bikin nyaman deh. Udahlah langsung aja nih dia jamringin spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut.
Masih belum puas sama rekomendasi HP yang udah Nidia spill dari tadi? Tunggu dulu, sabar dulu. Sebelum Nidia spill produk terakhir, kamu jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ya YouTube channel Pricebook biar Nidia semangat spill produk terakhirnya nih. Saatnya kita masuk ke produk yang terakhir, yaitu Redmi 10C. Tahu nggak sih berapa skor Antutunya? Nih, ini dia kasih tahu. Skor Antutu dari Redmi 10C mencapai 254.724 poin. Menurut Nidia ini udah termasuk tinggi banget ya di ukuran harga sejutaan aja. Cuma dengan skor Antutunya ini, kira-kira gimana sih performanya? Jadi Redmi 10C ini menggunakan chipset besutan Qualcomm, yaitu Qualcomm Snapdragon 680. Buat main Apex Legends di settingan smooth high udah cukup nyaman loh. Frame rate-nya pun juga stabil di 40 FPS. Main Mobile Legends pun kamu juga bisa main di settingan High HD dengan lancar jaya di frame rate 55-60 FPS stabil. Jadi bisa disimpulin ya, kalau kedua game tersebut aja udah bisa diajak tempur dengan aman. Urusan game casual lainnya udah pasti bisa dilibas dengan mudah dong. Oh ya, kamu masih inget kan kalau Hilmi tuh pernah nyobain main Genshin Impact di Redmi 10C ini? Kata Hilmi sih Genshin Impact di handphone ini benar-benar nggak bisa dimainin sih. Pas doi main di settingan low 30 FPS ternyata rada patah-patah banget. Bahkan sampai frame drop. Ternyata bisa disimpulin kalau buat diajak main game yang ringan-ringan aja Redmi 10C udah oke banget. Cuma kalau seberat Genshin Impact, kamu nilai sendiri aja ya. Performa game yang cukup oke ini juga udah didukung dengan spek yang dihadirkan oleh Redmi 10C ini. Jadi kalau kamu mau nge-push rank, ponsel entry level yang satu ini udah siap buat diajak mabar. Mantul! Mau tahu apa aja sih spek lengkapnya? Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini. Nah, sekarang saatnya nih dia izin pamit ya. Cobalah!